Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yang sama-sama kita muliakan ketua Pengumuman Masjid Hidayah, pengurus DKM, ketua dan pengurus MT, para sesepuh, para tokoh masyarakat, para ahli ilmu, ahli ibadah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kehadiran kita sebagai wasilah untuk kemudahan, kelancaran, dan kesuksesan semua yang kita lakukan. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan hajat, memenuhi hajat, dan juga mengabulkan doa-doa kita. Amin ya rabbal alamin. Hari ini insya Allah kita akan lanjutkan kajian surah Al-A'raf ayat 137. Al-A'raf 137. Mari kita baca bersama-sama beberapa ayat yang menjadi tema dari kajian kita pada kesempatan pagi hari ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa awrasna al-qawma alladhina kanu yastad'afuna masharikal ardi wa magharibaha allati barakna fiha wa tammat kalimatu rabbika al-husna 'ala bani Israila bima sabaru wa dammarna ma kana yasna'u fir'aunu wa qawmuhu wa ma kanu ya'rishun wa jawazna bi bani Israila al-bahra fa'ataw 'ala qawmin yaqufuna 'ala asnamin lahum qalu ya Musa ij'al lana ilahan kama lakum alihah qala innakum qawmun tajhalun inna haula'i mutabbarun ma hum fihi wa batilun ma kanu ya'malun qala ghayra Allahi abghikum ilahan wa huwa faddalakum 'alal 'alamin idza ja'akum min ali fir'auna yasumunakum su'al 'adzabi yuqattiluna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dhalikum bala'un min rabbikum 'azim wa wa'adna Musa 30 laylatan wa atmamnaha bi 'ashrin fatamma miqatu rabbih 40 sanah wa qala Musa li akhihi Harun akhlifni fi qawmi wa aslih wa la tattabi' sabilal mufsidin walamma jaa'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini anzur ilayk qala lan tarani walakin anzur ila al-jabali fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani falamma tajalla rabbuhu lil-jabali ja'alahu dakkan wa kharra Musa sa'iqa
Bismillahirrahmanirrahim. Wa awrasna, dan kami wariskan al-qauma, kepada kaum alladzina kanu yustad'afuna, yang dulunya mereka ini dilemahkan. Apa yang diwariskan oleh Allah Subhanahu wa taala? Masyariqal ardi wa magharibaha. Ayat ini Bapak Ibu sekalian berkaitan dengan kaum Bani Israel. Mereka dulu kaum yang dilemahkan. Oleh siapa yang dilemahkannya? Oleh Firaun bersama para pengikutnya. Apanya yang dilemahkan? Semuanya. Ekonominya dilemahkan, politiknya dilemahkan, peran-peran mereka juga dilemahkan. Tapi nanti yang terjadi apa? Disebutkan di sini Allah mewariskan kepada mereka masyariqal ardi wa magharibaha, negeri-negeri di bagian timur bumi dan bagian baratnya. Di mana negeri ini? Negeri ini adalah daerah yang berada dari pantai timur Laut Merah sampai pantai Laut Tengah. Jadi dari pantai timur Laut Merah terus ini sampai pantai Laut Tengah. Lain di Laut Tengah ini beradanya di sekitar Irak, Jadi mereka diberikan kekuasaan oleh Allah, ini kaum Bani Israel, setelah selamat dari Fir'aun beserta pengikutnya. Mereka dibawa oleh Nabi Musa ke daerah yang bernama Baitul Maqdis. Dibawalah ke situ. Nanti mereka menguasai mulai dari Syria sekarang, terus sampai ke Irak, melebar sampai nanti ke pantai Laut Merah, yaitu setelah dari Mesir nyebrang, nah dari situ sampai kepada pantai Laut Tengah. Jadi panjang sekali wilayah dari kaum Bani Israel ini. Apa ini artinya bagi kita? Artinya adalah kaum yang dulunya lemah, kalau mereka taat dan sabar kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menghadapi berbagai persoalan yang ada di dunia, tapi tetap taat, iman, menjalankan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kaum itu bisa dirubah oleh Allah, mereka yang justru nanti menjadi penguasa. Dalam contoh yang kecil kita bisa melihat di keluarga. Ada keluarga miskin, tidak punya apa-apa, apa adanya. Tapi kalau keluarga itu tekun terus menjalani kehidupan, ditambah dengan ketaatan kepada Allahnya dan hubungan kepada manusianya bagus, maka bisa jadi nanti dia akan pelan-pelan menjadi keluarga yang istimewa. Bahkan mungkin bisa melebihi keluarga-keluarga yang biasa. Keluarga bahkan bisa melebihi keluarga yang dulu keluarganya orang-orang hebat. Jadi orang itu bisa dihebatkan dengan ketekunan dia yang pertama, yang kedua dengan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketekunan itu membutuhkan ilmu. Maka pada ayat ini Allah nanti menganugerahkan kepada kaum Bani Israel yang dulunya lemah menjadi kaum yang kuat, menguasai daerah yang ada di sekitar daerah Syam. Allati barakna fiha, yang daerah tersebut kami berkahi. Bapak Ibu bisa lihat dalam surah Al-Isra, Subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Habis itu alladzi barakna haulah,
Jadi negara Arab itu walaupun berkonflik sedemikian rupa, itu daerah itu menjadi daerah yang diberkahi oleh Allah dari dulu sampai nanti hari kiamat. Mulai dari Saudi Arabia terus sampai nanti ke Turki, ke Irak, kemudian ke Palestina, sampai ke Suriah. Daerah itu daerah yang diberkahi karena di dalamnya terdapat medan kenabian. Jadi Nabi itu banyak sekali di daerah itu. Maka daerah itu menjadi daerah yang diberkahi. Walaupun dalam sejarahnya nanti kita bisa melihat kaumnya itu selalu mengingkari para nabinya. Ini sebenarnya gambaran bagi kita. Kalau kita berada dalam satu klaster, dalam satu masyarakat, lebih banyak orang yang tidak beribadah daripada yang taat beribadah. Itu di mana-mana. Maka harus ada sekelompok kecil seperti golongan kita ini yang bisa istiqomah dalam kebajikan. Karena itu yang menyelamatkan mereka. Tanpa ada kelompok yang kecil ini, udah hancur itu. Tidak akan berkah. Tapi karena ada kelompok kecil yang senantiasa beribadah, istiqomah, menegakkan kebaikan, amar ma'ruf nahi mungkar, maka semua mendapatkan keberkahannya. Maka pada ayat ini allati barakna fiha, yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala di dalamnya. Konflik bisa terjadi, tapi keberkahan yang diberikan oleh Allah tetap. Palestina itu berkonflik, tapi penduduknya itu terus berkembang sedemikian rupa. Wa tammat kalimatu rabbikal husna, dan sempurnalah kalimatu rabbika, kalimat-kalimat dari Tuhan, dan telah sempurnalah kalimat dari Tuhan, al-husna yang baik, al-husna yang baik, ala bani Israil, kepada kaum Bani Israil. Apa maksudnya ini? Allah nanti menyempurnakan kekuasaan yang diberikan kepada kaum Bani Israil itu dengan berbagai kesejahteraan. Lambat laun mereka menjadi orang-orang yang dicukupi, baik dari sisi ekonomi, dari sisi politik, dari sisi keamanan, dari sisi budaya, semuanya. Ini yang disebut dengan wa tammat kalimatu rabbika ala bani Israil. Allah nanti menyempurnakan kenikmatan-kenikmatan yang lain. Bapak Ibu bisa lihat pada masing-masing kita. Ada saat di mana kita merasa, ya Allah, ini kelihatannya sudah sempurna ini yang diberikan oleh Allah kepada kita. Dari sisi pendapatan kita bisa, dari sisi anak-anak kita aman, dari sisi semuanya, dari semua sisi. Kalau dalam sebuah keluarga itu mengatakan, ya Allah, ini sudah kayaknya puncaknya ini kita di sini. Kalau sudah bisa seperti itu, ini yang harus dipertahankan. Kenapa? Karena disitulah kita bisa menikmati banyak hal dari anugerahnya Allah. Jadi dalam hidup ini kita harus bisa ngukur masing-masing. Kita sebagai keluarga itu kira-kira puncaknya di mana? Ini kira-kira ini Pak. Gitu. Nanti akan turun itu, akan turun. Bersamaan dengan umur kita, bersamaan dengan semua hal yang ada pada kita, ini harus diperhatiin di situ. Ini disebutkan wa tammat kalimatu rabbikal husna. Oleh sebab itu jangan melampaui batas. Jangan melampaui batas. Oh, saya kayaknya masih begini-begini, lihat umurnya, nyampe enggak? Kalau kita sudah bisa mencukupkan diri, itu jauh lebih baik. Ya Allah, ini kayaknya udah cukup kita begini. Karena itu akan menjadikan kita bisa mensyukuri banyak dari anugerahnya Allah Subhanahu wa taala. Ini disebut dengan wa tammat kalimatu rabbika husna ala bani Israil. Sebabnya apa? Bima sabaru.
Ada yang kalimat yang sebenarnya disembunyikan, kata para mufassir. Apa yang disembunyikan? Ketaatan. Disebabkan oleh ketaatan mereka di dalam menjalankan syariatnya Allah, dan disebabkan oleh kesabaran mereka di dalam menjalani kehidupan. Jadi hidup kita ini yang pertama itu sebenarnya ketaatan kita kepada Allah. Bagaimana kita menyembah Allah, itu yang pertama. Yang lainnya itu mengikuti. Tapi yang terjadi pada kebanyakan kita sebaliknya. Apa sebaliknya itu? Kita sibuk ngurusin urusan kita. Kita sibuk ngurusin urusan keluarga. Kita tinggalkan itu urusan agama. Padahal perintahnya Allah dalam Al-Quran itu adalah menyembahnya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Menyembah Allah. Oleh sebab itu maka para nabi semuanya dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad 100% hidupnya untuk Allah. Yang lain-lain itu ngikutin bahwa dalam hidup itu dia harus mencari rezeki, iya. Bahwa dalam hidup itu dia harus memperbaiki masyarakatnya, iya. Memperbaiki keluarganya, iya semuanya. Tetapi fokusnya itu ada pada menyembah Allah. Bagaimana bisa terus menyembah Allah, keluarga bisa bersama-sama menyembah Allah, anak-anak bisa menyembah Allah. Sekarang manusia itu kebalik. Yang dipikir dirinya sendiri, yang dipikir keluarganya sendiri. Dia lupa bersama dengan itu harusnya dia mengharus utamakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kaum Bani Israel ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berbagai karunia, termasuk penguasaan dari wilayah dari timur sampai barat, disebabkan oleh bima sabaru, disebabkan oleh ketaatan mereka pada syariatnya Allah dan kesabaran dalam menjalani hidup. Hidup ini harus sabar. Tidak ada satupun dari kita yang bisa meninggalkan kesabaran. Mau kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kecukupan, kita harus sabar. Mau kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kekurangan, ujian dan lain sebagainya, kita harus sabar. Maka kalimat yang ditonjolkan di sini adalah bima sabar. Wa dammarna ma kana yasna'u fir'aun wa qaumuh. Dan kami hancurkan apa yang telah dibuat oleh Fir'aun. Makana yasna'u fir'aun. Dan kami hancurkan apa yang telah dibuat oleh Fir'aun. Jadi setelah Fir'aun nanti bersama pengikutnya ditenggelamkan oleh Allah di Laut Merah, apa yang terjadi? Itu daerahnya Fir'aun itu kemudian juga ikut ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi gedung-gedung tinggi dan lain sebagainya nanti tertutup itu. Selama beratus-ratus tahun nanti tertutup. Baru nanti diketemukan sebagiannya itu nanti sekian ratus tahun kemudian. Sekian abad kemudian baru nanti ditemukan banyak sekali bangunan-bangunan di daerah Luxor. Kalau Bapak Ibu ke Mesir gitu, nanti ada dari Mesir, dari Kaironya itu menuju ke Luxor, ini jauh. Disitulah Bapak Ibu akan melihat peninggalan Firaun. Termasuk nanti baru diketemukan pertengahan tahun 2000 di Alexandria. Itu juga daerah jauh dari Kairo. Ini untuk menggambarkan kepada kita bahwa orang yang dulunya hebat bisa habis disebabkan oleh ketidaktaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pada ayat ini jelas sekali kalimat yasna'u, apa yang telah dibuat oleh Fir'aun dan para pengikutnya. Wa ma kanu ya'rishun. Wa ma kanu ya'rishun, dan apa yang mereka
apa yang mereka bangun selama ini. Wajawazna bi Bani Israil al-bahra, dan kami selamatkan Bani Israel menyeberangi al-bahra, menyeberangi laut. Dengan cara apa? Dengan cara berlari mereka. Nabi Musa alaihissalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memukulkan tongkatnya, lalu laut itu menjadi terbelah dan menjadi kering. Jadi terbelah dan kemudian kering ini, sehingga bisa dilewati oleh Musa bersama pengikutnya kaum Bani Israel. Lewatlah Musa di situ, larilah Musa itu ke situ. Begitu nyampe nanti di pertengahan, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintah kepada Musa untuk memukulkan lagi tongkatnya, karena kaum orang Fir'aun bersama pengikutnya, orang-orang Mesir ini mengejar di belakangnya. Setelah semua yang ngejar ini masuk di laut, lalu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memukulkan tongkatnya. Maka di sini disebutkan oleh Allah, wajawazna bi Bani Israil al-bahra fa'atau ala qaumin yaqufuna ala asnamin lahum, sampai nanti Musa bersama pengikutnya selamat dari ujung pantai ke ujung yang lainnya. Setelah sampai di tempat yang aman di ujung pantai, di daerah sekitar Baitul Maqdis, apa yang terjadi? Fa'atau ala qaumin, lalu nanti mereka melihat di daerah yang aman itu ternyata ada sekelompok orang yaqifuna ala asnamin lahum, yang mereka itu menyembah berhala. Allah menggunakan kalimat ala asnamin lahum, mereka menyembah berhala miliknya mereka. Kenapa miliknya mereka? Karena berhala ini dibuat oleh mereka. Ada orang yang memproduksi berhala. Jadi ada orang yang buat patung. Maka disebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kalimat yang nyata, qaumin asnamin lahum. Jadi patung itu dibuat-buat sendiri oleh mereka, lalu kemudian disembah oleh manusia. Coba. Jadi kaumnya Nabi Musa ini yang sudah selamat ini, nanti beberapa hari kemudian jalan menuju Baitul Maqdis, mereka melihat ini. Apa yang terjadi? Qalu, mereka berkata, ya Musa ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Wahai Musa, buatlah untuk kami sebuah Tuhan. Buatlah kepada kami gambaran Tuhan. Ij'al lana ilahan kama lahum alihah, sebagaimana mereka punya banyak Tuhan. Ini coba Bapak perhatikan. Apa ini artinya? Kemaksiatan itu, kalau kita melihat itu, kita bisa langsung terinspirasi. Kita pengen gitu. Itu kemaksiatan. Makanya kemaksiatan itu nggak perlu diajarin. Jadi orang itu bermaksiat itu nggak perlu diajarin. Dia punya kemampuan langsung untuk kemaksiatan. Jadi untuk ngajari orang berbuat buruk itu gampang banget. Tapi ngajarin orang berbuat baik udah bertahun-tahun juga sulit. Ini yang menyebabkan kenapa kecenderungan manusia itu lebih suka kepada hal-hal yang buruk. Kaum Nabi Musa, coba kita perhatikan, ada nabinya di situ, baru diselamatkan dari Fir'aun. Begitu melihat orang menyembah berhala, mereka juga pengen dibuatkan berhala seperti, coba, ini kan luar biasa. Jadi ini apa artinya juga bagi kita semua? Ketika kita berada dalam kebajikan, itu mudah sekali itu terkontaminasi dengan keburukan. Satu orang mengatakan sesuatu, nanti yang lain terpengaruh dia.
Jadi di antara orang-orang yang baik itu untuk bisa terus menjadi baik juga sulit. Nah, di sini. Karena selalu ada orang yang terkontaminasi nanti dengan yang lain. Makanya kalau dalam kebersamaan kalau ada orang satu begini, oh ini kok selalu begini, ya biasa. Kenapa? Ya karena begitu, ini sunnatullahnya seperti itu. Selalu akan ada orang yang aneh-aneh bahasa kita. Udah diajak baik-baik, tapi ternyata dia lihat kanan begini, yang satu lagi lihat yang ke kiri begitu. Nah, maka ini merupakan pelajaran bagi kita semua bahwa satu komunitas itu kalau bisa mereka punya kendaraan menuju ke kebaikan. Kendaraan yang paling mudah itu adalah masjid. Jadi kita dengan berada di masjid itu kita bisa mengarah. Memang nggak semua orang bisa sama. Gitu. Orang yang dulunya aktif bisa nggak aktif. Gitu. Orang yang dulunya nggak aktif bisa aktif. Gitu. Orang yang dulunya berada di kita bisa keluar dari kita. Nah, itu biasa. Ada yang cuma datang ke masjid, ya sholat doang, pulang pergi sholat doang. Dia nggak peduli dengan keadaan yang ada di sekitarnya. Padahal semua kenyamanan, kenikmatan yang dia rasakan di sini itu antara lain juga dengan sebab hubungan sosial di antara kita. Begitulah yang terjadi kepada kaumnya Nabi Musa. Kaumnya Nabi Musa ini lebih rewel lagi, gitu. Lihat kanan pengen, ya. Lihat yang ke kiri pengen, gitu. Nanti ada ayat yang lain yang mengatakan ini kita udah lama ini nggak makan seperti makanan di Mesir, Musa, gitu. Udah dikasih makanan dari Allah Subhanahu Wa Taala, mereka pengen makanan yang dulu ada di Mesir, coba. Orang juga begitu. Jadi orang selalu membandingkan dengan masa lalu, membandingkan dengan orang lain, gitu. Itu biasa. Maka pada ayat ini kaumnya Nabi Musa itu pengen dibuatkan oleh Musa satu Tuhan. Sebagaimana kaum yang ada di situ yakifun itu tekun menyembah banyak Tuhan. Mereka menganggap itu sebagai peribadatan. Coba. Apa yang terjadi kemudian? Musa mengatakan, qala innakum qaumun tajhalun. Kalian itu adalah kaum yang dungu bahasanya. Apa artinya dungu di sini? Jadi dungu itu sudah punya pengetahuan tentang sesuatu yang benar, tapi begitu melihat sesuatu yang buruk pengen dia. Berbeda dengan kaum yang tidak mengetahui. Kalau kaum yang tidak mengetahui itu gampang. Kamu nggak tahu, oke, saya kasih pengetahuan. Lalu kemudian dia ngikutin kita, itu gampang. Tapi kaum yang dungu itu adalah kaum yang sudah bersama kita. Tapi kalau setiap ada apa-apa, dia terkontaminasi. Dia pengen itu lagi. Dia nanti ada perjalanan ke sana, dia pengen itu lagi. Itu haram. Sudah ada dalam lingkungan Islam, tapi dia masih mau yang haram-haram. Ada orang sama, ini kayaknya enak ya Pak. Nah itu kayaknya lezat ya Pak. Itu kayaknya menarik ya. Inilah kaumnya Nabi Musa alaihissalam. Musa sampai mengatakan kalian itu dungu. Dungu itu untuk bisa menjadikan baik harus dihilangkan dulu. Kalian jangan gampang terpengaruh. Kalian jangan begitu melihat pengen gitu. Tapi yakini keberagamaanmu, karena dengan meyakini keberagamaan itu akan menjadikan engkau lebih kokoh di dalam menjalankan agama. Maka pada ayat ini Musa langsung. Jadi Musa dengan kaumnya itu menggambarkan kepada kita itu dialog yang terus menerus dengan kaumnya. Kita juga begitu. Kita dalam sebuah masyarakat ini kita harus berada dalam kebajikan. Karena
Karena keburukan itu nggak usah diajarin, dia akan ada sendiri. Tapi kebajikan tidak bisa begitu. Kebajikan itu harus diupayakan, dan itu harus kita kuatkan, saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Tanpa itu tidak bisa. Tanpa itu nggak bisa. Inna haula'i mutabarrum ma hum fihi wa batinum ma kanu ya'malun. Nabi Musa lalu mengatakan, sesungguhnya mereka ini orang-orang yang tetap menyembah sembahan selain Allah, mutabarrun, mereka itu akan dihancurkan. Mereka fihi, yang tetap menyembah Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, wa batilun, dan sesungguhnya batal, makanu ya'malu, semua yang mereka lakukan. Apa artinya? Orang yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala dengan tekunnya yang luar biasa, sebenarnya itu nggak diterima oleh Allah. Karena mereka menyalahi. Maka walaupun mereka menganggap benar, kebenarannya itu nanti tidak akan terbukti nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka juga merasa berinfak, mereka juga merasa bersedekah, tapi nggak nyampe sedekahnya itu, karena tidak tertuju kepada Allah. Sama dengan kita, mereka merasa beribadah, mereka merasa bersedekah, mereka merasa sama semuanya. Musa mengatakan semuanya itu batal, semua itu tidak akan bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang paling penting dalam kehidupan dunia ini, yang pertama adalah berada pada akidah yang benar. Akidah yang benar itu dari dulu adalah akidah tauhid, nyembahnya hanya kepada satu Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita sudah berada di situ. Nah, sekarang tantangannya banyak nanti, seperti kaumnya Nabi Musa alaihissalam. Masih pengen yang haram-haram, masih pengen yang subhat-subhat, masih mencampur adukkan. Nah, itu tantangan kita. Tapi kita sudah lebih baik karena kita sudah berada dalam keluarga yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Musa mengatakan lagi, qala aghairallahi abghikum ilahan. Nabi Musa mengatakan, apakah kalian masih mau mencari Tuhan selain Allah? Aghairallah, apakah kepada selain Allah, abghikum, kalian masih pengen mencari Tuhan? Apakah kalian pengen menyembah banyak Tuhan seperti tadi orang-orang yang kalian lihat? Wahuwa, padahal Allah Subhanahu wa taala faddalakum 'alal 'alamin. Coba, telah memberikan, melebihkan, menganugerahkan banyak kelebihan kepada kalian semua, 'alal 'alamin, dibandingkan dengan orang-orang yang ada di dunia ini. Orang tuh diberikan keimanan. Keimanan itu lebih mulia dari dunia dan seisinya. Orang bisa diberikan kepercayaan, keyakinan bahwa Allah itu satu, lalu dia mengimaninya, itu lebih berharga dari dunia dan seisinya. Makanya kalau orang sudah beriman, kehidupan itu ngikutin sebenarnya. Kehidupan itu ngikutin. Tapi kalau orang masih tidak beriman, nah berat ya. Beratnya karena semua amalan-amalannya nanti menjadi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Musa mengatakan, apakah kalian masih mau menyembah selain Allah? Padahal yang menyelamatkan kalian dari Mesir itu adalah Allah. Yang menjadikan kalian sekarang menguasai daerah di sekitar Palestina dan Syam itu adalah
Allah. Coba. Jadi hidup ini yang kita jalani ini sebenarnya itu yang menentukan Allah. Kita cuma menjalani doang. Kita cuma menjalani aja dengan hati-hati, dengan tekun, dengan tadi ketaatan kepada Allah dan kesabaran. Kita hanya menjalani. Tapi semuanya itu sebenarnya anugerah dari Allah. Maka anugerah keimanan itu anugerah yang paling besar. Lalu Nabi Musa Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, wa id anjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al adzab. Dan ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kalian min ali fir'aun, dari pengikutnya Fir'aun. Dikembalikan lagi. Kenapa dikembalikan? Supaya mereka lebih banyak nanti konsentrasinya itu kepada Allah. Coba lihat berbagai kenikmatan-kenikmatan yang diberikan oleh Allah. Yasumunakum su'al adzab, yang dulu kalian itu senantiasa ditimpakan siksaan-siksaan. Yasumunakum su'al adzab. Nabi Musa lalu menjelaskan, yuqattiluna abna'akum. Dulu kalian kalau punya anak-anak kalian itu dibunuh oleh Firaun. Wa yastahyuna nisa'akum. Dulu di antara kalian ada yang direndahkan oleh Firaun. Ada yang dilecehkan oleh Firaun. Ini kaum perempuannya. Wa yastahyuna nisa'akum, dihinakan kaum perempuannya. Wa fi dzalikum bala'un min rabbikum adzim. Dulu kalian berada dalam cobaan yang besar yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sekarang setelah kalian kembali dalam keadaan yang lebih baik, jangan kembali ke sana lagi. Jangan sampai mengikuti orang-orang Mesir lagi yang mereka menyembah banyak Tuhan. Musa ingin di situ. Kenapa? Karena mengingat kenikmatan Allah itu akan lebih memudahkan kita untuk kembali kepada Allah. Jadi untuk bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, jalan yang paling mudah adalah menampakkan kembali karunia-karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu mereka nanti kembali ikut Musa. Terus begitu nanti. Jadi dalam sebuah komunitas itu akan selalu begitu, dinamikanya itu akan terus terjadi. Nanti ada begini, ada begini, ada begini, ada begini. Tapi tetaplah koridornya itu berada dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa wa'adna Musa salasina lailatan wa atmamnaha bi ashrin. Dan kami janjikan kepada Musa alaihissalam salasina lailah. Untuk apa? Untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salasina lailah, 30 hari. Wa atmamnaha bi ashrin, ditambah dengan 10 hari. Berarti berapa, Bu? 40 ini 4 kali disebut oleh Al-Quran. Jadi 40 ini, kalimat 40 ini disebut 4 kali dalam Al-Quran. Apa maksudnya? Bisa dikatakan misalnya umur 40 itu adalah umur yang sempurna bagi seseorang. Sehingga kalau orang sudah umur 40 lalu kemudian dia bisa berada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala terus, maka ini kemungkinan dia menjadi husnul khotimah itu mudah. Tapi kalau sudah umur 40, nah, masih orang Arab nyebutnya mini-mini.
Mini-mini itu masih mau ke sana, mau ke sini, yang haram mau, yang halal juga mau. Di situ. Nah, itu bahaya. Ini umur 40. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu kalau umur itu merupakan umur kesempurnaan manusia. Kesempurnaan umur manusia adalah umur 40 tahun. Al-Ahqaf ayat 15. Lalu ada hadis yang mengatakan yang menghafal dan mengamalkan 40 hadis, yang menghafal 40 hadis, maka ada hadis arba'in. Ada hadis arba'in. Siapa yang hafal 40 hadis, nanti mereka akan dibangkitkan dari kuburnya itu langsung berkumpul kepada para ulama, para nabi. 40. Nabi Musa alaihissalam itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan munajat, untuk melakukan pendekatan yang khusus kepada Allah Subhanahu wa taala itu selama 40 hari. Maka 40 itu sering dijadikan sebagai tonggak peringatan orang meninggal lalu 40 harinya. Itu antara lain mengambil dari sini. Antara lain mengambil dari ini, iktibarnya itu mengambil dari sini. Maka dikatakan wa wa'adna Musa 30 lailatan wa afnannaha bi ashrin fatamma miqatu rabbih 40 lailah. Maka dia bermiqat, bermunajat. Bermiqat itu apa artinya? Mikot itu menggunakan kadar waktu kita untuk melaksanakan perbuatan yang khusus, itu mikot. Maka kalau kita berhaji ada mikot. Kalau kita berumrah, dari mana mulainya? Dari mikot, tempat kita bertolak untuk mengerjakan perbuatan yang khusus, itu namanya mikot. Nabi Musa melakukan munajat di mikot itu arba'ina lailah, selama 40 hari. Sudah, kenapa disebut 30 dulu lalu 10? Orang kalau sudah beribadah, 30 hari, Bapak Ibu puasa 30 hari, 30 hari itu menjadi bagian kebiasaan yang terus-menerus yang bisa dilaksanakan. Dia akan menjadi sesuatu yang menjadi karakter kita. Kalau kita puasa baru 10 hari belum begitu ngaruh. Tapi kalau sudah 30 hari udah enak banget itu. Bapak Ibu perhatikan, puasa di hari yang pertama itu yang paling berat. 2 hari masih berat, 3 hari masih berat. Udah jalan 10 hari udah gampang. Udah jalan 30 hari sebenarnya udah lebih gampang lagi. Udah gak kerasa. Kalau orang sudah 30 hari dia mengatakan pengen Ramadan lagi gitu. Itulah kenapa sudah 30 nanti Allah menambah, disempurnakan lagi dengan 40 menjadi yang sempurna. Maka apa-apa itu disebut 40. Kalau kita ke Madinah ada sholat fardu 40 kali. Itu juga antara lain diambil dari ini. Jadi kalimat 40 itu menjadi kalimat titik tolak. Wa qala Musa li akhihi. Ketika Musa mau bermunajat itu, dia berkata kepada saudaranya Harun, "Wa khlufni fi qaumi." Wahai Harun, saya akan bermunajat kepada Allah selama 40 hari. Wakhlufni qaumi, tolong jaga umatku. Ini apa artinya? Artinya kita harus punya organisasi. Sehingga kalau misalnya satu orang tidak ada, bisa digantikan yang lain. Terus begitu. Karena kebaikan itu nggak boleh berhenti. Kita sudah sholat jamaah, harus sholat jamaah terus. Kita orang udah bisa bersedekah, sedekah terus kalau bisa. Begitu kita berhentikan, 1 bulan nggak melaksanakan, nah itu berat lagi mulai dari awalnya.
Terus kemudian keikhlasan hati kita sulit. Oleh sebab itu kenapa kita itu diharapkan terus itu karena istiqomah itu memudahkan kita. Istiqomah itu membuat kita gampang ikhlas. Tapi kalau kita sudah bolong beberapa hari, mulai lagi, aduh berat sekali kayak awal. Yang hebatnya lagi, kalau kita bisa istiqomah, lalu kita nggak bisa karena kita berhalangan, tetap ditulis oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Malaikat itu tetap menulis, oh, orang ini kalau nggak sakit dia akan datang, orang ini kalau nggak sakit dia akan sedekah, maka dia saya tulis. Itu hebatnya istiqomah. Kalau kita berhalangan, kita tetap ditulis. Tapi kalau kita nggak istiqomah, tidak ditulis. Ya, maka Musa alaihissalam nanti menyerahkan kepada saudaranya, kepada Harun. Wa aslih. Dalam proses penyerahan itu diisi dengan kebaikan-kebaikan. Jadi kebaikan itu harus terus diupayakan. Memang sulit, karena kebaikan itu berbeda dengan keburukan. Keburukan itu sekali diajarin, ini dibiarkan anak itu lebih canggih dari kita. Tapi kebaikan tidak, sudah bersama kita bertahun-tahun, tapi begitu ada keburukan, nah dia bisa belok itu. Mudah banget orang itu terkontaminasi keburukan, tapi sulit orang terkontaminasi kebaikan. Maka kebaikan itu harus dibiasakan. Bapaknya istimewa, kalau anak-anaknya tidak diajari, enggak istimewa. Ibunya orang hebat, tapi kalau dia tidak diajari kebaikan anak-anaknya, enggak jadi orang hebat. Karena perbaikan itu nanti dasarnya pada amalan masing-masing orang. Wa aslih, dan perbaiki umatku. Karena dalam memperbaiki itu selalu ada orang yang nanti keluar, ada tantangan-tantangannya. Maka kebaikan sosial itu harus sama-sama kita laksanakan. Kalau ada kemungkaran di sekitar lingkungan kita, semua orang harus berupaya untuk mencegahnya, berusaha sedemikian rupa. Wala tattabi sabilal mufsidin, jangan ikuti jalan orang-orang yang merusak. Jadi di antara kaum itu akan selalu ada orang-orang yang demennya itu hal-hal yang nyerempet dari ketidakbenaran, nyerempet kemaksiatan, nyerempet selalu ada. Nabi Musa alaihissalam memberikan wejangan kepada Harun, tolong bina umat kita, perbaiki mereka, jangan justru kamu yang ngikutin mereka. Karena tadi itu, karena ada di antara orang-orang ini yang kalau dibiarkan maka dia akan membahayakan yang lain, dia akan mempengaruhi yang lain. Maka Nabi Musa alaihissalam mengatakan, wala tattabi sabilal mufsidin, jangan engkau ikuti jalan dari orang-orang yang berbuat kerusakan. Jadi di antara orang yang baik itu masih ada potensi. Bagaimana kalau orang tidak baik? Yang baik aja terus kita bina. Karena itu pembinaan yang dilakukan itu harus menyentuh hati. Maka kalau hati kita tersentuh dengan kebaikan-kebaikan, itu lebih mudah buat kita. Tapi kalau ada kebaikan kita tidak tersentuh, nah itu bahaya. Berarti hati kita udah sulit untuk disentuh dengan nilai-nilai kebaikan. Walamma jaa Musa limiqatina, dan ketika Musa nanti sampai kepada tempat mikotnya yang ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kallamahu rabbuh, lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Musa. Jadi satu-satunya nabi
yang Allah Subhanahu wa taala itu menyampaikan kalamnya kepada nabi itu adalah Nabi Musa. Wa kallama, Allah langsung berfirman kepada Musa. Bagaimana bentuk firman-Nya? Enggak ada yang tahu. Apakah dalam bentuk kata-kata? Enggak ada, kita enggak ngerti. Allah hanya menyebutkan umum, wa kallamahu rabbuh. Maka disebut dalam Al-Qur'an itu wa kallamallahu Musa taklima. Allah betul-betul berbicara kepada Musa. Tapi bahasanya seperti apa kita nggak tahu. Nah itu urusannya Allah dengan Musa. Kita cari pun nggak bisa, karena peristiwanya terjadi secara individual, sangat private gitu. Ketika Allah itu berfirman kepada Musa, karena Musa itu mendapatkan firman-Nya Allah, qala Rabbi arini anzur ilaik. Dia pengen melihat wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Coba, ini alamiah. Kalau kita mendengar sesuatu, pasti kita akan mencari wujudnya. Ini apa ini? Ya, itu. Musa juga begitu. Jadi ini untuk menggambarkan Musa itu sebenarnya secara alamiah hampir sama dengan kita juga. Rabbi arini anzur ilaik. Ya Allah, perkenankan aku bisa melihatmu. Dijawab oleh Allah, qala lan tarani. Selama engkau di dunia tidak akan bisa melihat aku. Lan, sekali-kali. Tidak. Lan tarani. Dalam bahasa Arab ada lan, ada lam. Kalau lam tidak pada saat itu, tapi bisa pada saat yang lain. Tapi kalau Allah sudah menggunakan lam, selamanya siapapun tidak akan bisa melihat Allah di dunia. Tapi Allah hadir dengan tanda-tanda kebesarannya. Rezeki yang diberikan oleh Allah kepada kita itu tanda kebesaran Allah. Alam semesta ini tanda kebesaran Allah. Tapi untuk melihat Allah tidak mungkin. Walakin nundur ilal jabali, kata Allah, Musa, kalau engkau ingin lihat aku akan bertajalli kepada gunung yang ada di sekitarmu itu. Lihat gunung itu. Walakin nundur ilal jabal. Allah menyatakan, fa ini istaqarra makanahu fasawfa tarani. Kalau gunung itu setelah aku bertajalli di situ, aku mewujudkan diriku di situ, gunungnya masih ada, engkau bisa melihat aku. Kalau gunungnya masih ada di situ, engkau akan lihat aku. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali, lalu ketika Allah Subhanahu wa taala bertajalli mewujudkan zatnya itu kepada gunung itu, ja'alahu dakka. Apa yang terjadi? Gunung itu ternyata hancur lebur. Itu gunung. Wa kharra Musa sa'iqa. Lalu Musa itu tersungkur dalam keadaan pingsan. Apa ini maksudnya? Gunung dengan manusia kuat mana, Bu? Kalau ibu mengatakan kuat, lebih kuat dari gunung, coba deh. Gunung itu jauh lebih kokoh dari manusia. Allah baru mau bertajalli ke situ. Belum betul-betul berada di situ. Ternyata dia hancur. Bagaimana kalau manusia? Nah, di situ. Musa yang jauh dari situ langsung tersungkur pingsan. Coba. Maka jangan heran kalau Nabi Muhammad ketemu dengan malaikat Jibril, Nabi Muhammad sendiri sudah demam luar biasa. Kira-kira kalau Bapak ketemu Jibril gimana? Nggak akan bisa kita. Kenapa nggak bisa? Karena tingkat rohaniah kita itu berbeda. Nabi yang sudah punya tingkat rohaniah seperti itu ketemu dengan Jibril saja dia masih demam. Bagaimana dengan kita? Dimensinya yang beda. Dimensi malaikat itu luar biasa, bisa mengalahkan dimensi manusia. Kita nggak akan sanggup bertemu dengan malaikat dalam wujudnya yang asli. Tidak mungkin. Nah, di situ. Nah, kita perlu menyempurnakan ibadah
dan penyucian jiwa kita. Nah, itu mungkin nanti dengan berbagai hal yang seperti itu baru akan bisa. Itu pun sulit. Falamma afaqa, setelah Musa sadar, qala, langsung dia berkata, subhanaka, maha suci engkau ya Allah. Tidak mungkin saya bisa melihatmu, tidak mungkin selamanya. Nah, di sini Musa yakin, subhanaka, maha suci engkau Tuhanku. Tubtu ilaik, saya bertaubat kepadamu. Kenapa dia bertaubat? Mungkin terlalu lancang buat saya untuk mengatakan, ya Allah, perkenankan saya untuk bisa melihatmu. Emangnya kamu siapa? Itu pertanyaannya. Maka Nabi Musa ngerasa mungkin salah saya bertanya seperti itu. Nah, di sini. Maka dia mengatakan, tubtu ilaik, saya ya Allah bertaubat kepadamu. Jadi perkataan yang salah itu, jadi buat orang-orang yang tingkatan rohaninya tinggi itu sudah dosa besar. Kita kan nggak menganggap sesuatu yang dosa, ya. Misalnya kita menggunakan pakaian yang kurang menutupi aurat, kita anggapnya biasa-biasa saja, ya kan? Tapi bagi orang yang memiliki tingkat rohaniah yang tinggi seperti Nabi, maka berbuat seperti itu sudah kemaksiatan. Saya ingin berikan contoh. Ada kiai di Jember namanya Kiai Ahmad Siddiq. Tidak pernah sekalipun melewatin di Jember itu, di alun-alun itu ada gereja. Tidak pernah sekalipun lewat di situ. Kenapa? Kalau ada jalan lain, kenapa saya nggak lewat jalan lain? Dia nggak akan lewatin itu. Dia selalu belok ke jalan yang lain. Kenapa? Muru'ah ini disebut dengan muru'ah dalam agama. Maka dia akan menghindar. Kalau dia bisa menghindar dari tempat itu lebih baik. Maka dia akan menghindar dari situ. Ini disebut dengan muru'ah. Musa juga begitu. Dia hanya bertanya, ya Allah, perkenankan aku melihatmu. Orang sekarang ini malah melampaui batas kalau ngomong kepada orang lain, ya kan? Tapi dia nggak ngerasa dosa. Saya cuma ngomong begitu kok. Nah, ini kenapa begitu? Ini rohaniahnya yang tidak bersih, sehingga dia melakukan perbuatan dosa sekalipun dia tidak merasa dia dosa. Anak-anak sekarang ngomongnya kan udah kemana-mana itu, anak-anak kecil itu. Makanya di tempat ngaji itu kita pengen anak-anak itu dijaga omongannya. Omongannya itu udah anak-anak remaja itu. Nah di situ. Dan dia nggak ngerasa dosa, nggak ngerasa dosa sama sekali. Kenapa nggak ngerasa dosa? Karena tingkat rohaniahnya masih rendah, sehingga nggak menganggap itu dosa. Maka orang yang tidak menyembah Allah pun juga tidak merasa dosa. Nah di situ. Nabi Musa hanya mengatakan, ya Allah, perkenankan aku melihatmu. Dia sudah merasa dosa. Maka dia mengatakan, inni tubtu ilaik, aku bertobat kepadamu ya Allah. Wa ana awwalul mu'minin, dan saya menyerahkan diri sebagai orang yang pertama yang mengimani. Coba. Karena dia takut dengan perkataannya itu nanti ditanya oleh Allah, apakah engkau ragu Musa kepada aku? Nah, di situ dia takut sampai dikatakan seandainya Musa ini ragu. Kesimpulan yang bisa kita ambil Bapak Ibu sekalian, Musa alaihissalam itu dengan kaumnya itu penuh dengan dialog. Artinya dalam memperbaiki masyarakat memang kita harus saling berdialog. Jangan pernah putus asa. Jangan pernah putus asa. Kalau kita sudah berada dalam kebaikan, itu sebenarnya karpet merah menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai tidak aktif. Jangan sampai udah saya serahkan kepada orang lain saja gitu. Itu sama dengan menyerahkan karpet merah surga kepada orang lain gitu. Padahal kalau bisa kita bersama-sama. Karena dengan kebersamaan itu kita semua akan berada di karpet merah itu menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf mungkin lebih 12 menit.
Nah, mari kita tutup dengan bacaan doa Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika karim wa 'azimi sultanik. Allahumma barik lana fi majlisina hadza wa barik lana fi usratina wa barik lana fi dzurriyyatina wa barik lana fi ilmina. Rabbana innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an mubarakan marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ihsanan maksuma. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, jika ada kekurangannya semua dari kami mohon maaf. Aku minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.